Gue di sini bakal ngebahas sedikit kontroversi soal case di One Piece live action. Bukan cuma soal case-nya doang aja, tapi juga dampak buruk Netflix dengan One Piece ke depannya. Disclaimer, ini opini gue pribadi dan juga asumsi berdasarkan preferensi gue pribadi. Kalau menurut kalian berbeda ya sah-sah aja, gak masalah. Gue di sini cuma mau nyampein atau ngelampiasin aja pendapat gue dan ya mungkin sedikit kekecewaan gue. Di sini gue dengan admin dari One Piece ID untuk nyusun pembahasan ini supaya bisa diskusi lebih dalam juga soal hal ini seputar One Piece. Kenapa beliau? Karena cuma dia yang bisa gue reach out, dan juga karena konten-kontennya di Instagram seputar One Piece berkualitas dari desain dan isi kontennya. Beda sama fanpage One Piece lain yang cuma sekedar update, nulis caption gede tanpa gambar udah gitu ditambahin logo judul. Nah, itu juga yang bikin gue respect. One Piece ID ini anti judul dan hal semacamnya. Karena fanpage ini dia buat awalnya cuma sekedar hobi aja. Karena suka One Piece dan hobi ngedesain juga. Dari sini bahkan dia cerita kalau skill desainnya meningkat dari yang awalnya kayak gini, jadi bisa bikin postingan kayak gini. Ya salut sih, dari hobi iseng-iseng bisa sekalian nge-improve skill. Jadi kalau kalian nakama, silahkan follow One Piece ID di Instagram. Mereka nggak cuma upload konten carousel, tapi juga ada reels klip-klip One Piece di sana. One Piece live action, proyek yang awalnya cukup diragukan dan ditakutkan akan gagal seperti beberapa adaptasi anime live action sebelumnya, ternyata sukses besar di tahun 2023, berhasil menarik audiens baru atau orang-orang yang belum pernah ngikutin One Piece sebelumnya. Inti yang bakal gue bahas di sini sebenarnya keseluruhan kontroversi soal One Piece live action ini dengan Netflix dan juga season 2-nya yang akan datang. Makanya gue bakal bahas sedikit dulu, mulai dari One Piece live action season 1. Yang pertama, dari alur ceritanya. Cerita di live action ini memang kerasa terlalu cepat dibanding cerita di manga atau animenya. Tapi ya harus dimaklumin, ini cerita dari 50-an episode anime yang harus diringkas menjadi 8 episode, masing-masing durasi 1 jam. Dan menurut gua, inti ceritanya tetap bisa tersampaikan ke penonton dan beberapa ikonik momen juga tetap dihadirkan, walaupun waktu dan tempatnya berbeda dari cerita di manga atau animenya. Contohnya, momen Zoro yang makan onigiri yang udah jatuh. Di anime, momen ini muncul ketika Zoro disandra di lapangan Marin, sedangkan di sini terjadi di dalam bar. Untuk acting, hampir semuanya bagus, lancar, dan gak kaku. Acting yang paling gue suka itu Luffy dan Buggy, ekspresinya benar-benar bagus dan mendalami karakter. Kalau untuk fightingnya yang paling gue suka itu Zoro dan Sanji. Style bertarung anime yang diterapin di dunia nyata. Gue juga suka actingnya Jacob, kelakuan dan sifat Usoppnya dapat. Sanji juga bagus ekspresinya, gak cuma cool aja tapi banyak momen dia senyum dan sesuai karakteristiknya. Untuk villainnya pun bagus semua, acting Helmeppo pun berhasil bikin gue jengkel, penampilan Kapten Kuro di sini juga keren. Kemudian set dan CGI-nya, dari total biaya produksinya yang sangat besar aja kita udah bisa tahu kenapa alasannya. Set kapal yang dibangun, set kota, markas marin, properti, outfit, dan lain-lain, semuanya keren banget, sesuai dengan referensi dari animenya. CGI-nya juga udah cukup untuk di season 1 ini, karena kita belum lihat efek haki, efek kekuatan buah iblis Logia, dan karakter yang gak bisa diperankan manusia, kayak Chopper contohnya, yang itu pasti kedepannya butuh CGI yang lebih banyak dan lebih kompleks lagi. Nah, tinggal yang terakhir aja nih yang cukup mengganggu, yaitu cast-nya. Soal cast atau aktor ini sebenarnya hampir semuanya udah bagus, cuma ada beberapa case aja yang penampilannya kurang cocok dengan karakternya dan bikin gua gak nyaman ketika nonton. Karena ini juga jadi ngerusak image karakter yang udah bagus dari animenya di pikiran gua. Dan ini agak disayangkan aja sih, masalah case ini cukup krusial. Untungnya untuk kru utama di sini case-nya udah perfect. Beberapa karakter lain juga bagus case-nya, kayak Mihawk, Garp, Kobe, dan beberapa lainnya. Tapi masih ada beberapa case yang kurang cocok dengan karakternya. Ya pertama ada Ben Beckman. Ini paling banyak dikritik orang-orang bahkan dari fans seluruh dunia karena nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Jauh dari kata mirip, malah kalau kata gue ini penampilannya kayak kakek-kakek yang biasa tinggal di peternakan Amerika. Gak ada wibawanya sama sekali sama penampilan di anime dan manganya yang gagah, kuat, dan punya wibawa. Kemudian Makino. Di anime dia karakternya lembut, baik hati, cantik, murah senyum, yang ibaratnya juga ngasuh Luffy waktu kecil. Sedangkan di live action ini penampilannya kayak mbak-mbak Karen Diners yang judes dan suka gosip. Aktingnya juga beda dengan karakteristik di manga atau animenya. Ini ngerusak image karakternya dan bikin gue bad mood juga pas nonton. Kemudian ini juga sempat dikritik banyak orang karena memang menurut gue juga aktor dari Nojiko ini gak mirip sama Nojiko di manga ataupun animenya. Gue bukannya rasis, tapi ya ditambah warna kulitnya juga yang ya memang di anime warna kulitnya sedikit gelap, tapi ya nggak jadi black juga dong. Ini jadi ngerusak image karakternya. Kemudian kalau si Kaya, ini mungkin sedikit orang yang nggak suka,
Tapi kalau gua, justru ini karakter yang paling gak nyaman dilihat pas gua nonton. Ya sorry aja. Tapi pas pertama kali lihat, jelas ini wajahnya kayak wajah laki-laki terus pakai wig rambut panjang. Dan lagi-lagi, penampilan karakter yang buruk itu ngancurin image karakter yang udah bagus sebelumnya di pikiran gua, yang itu juga jadi bikin gak mood pas nonton. Terakhir, ini sebenarnya nggak terlalu buruk, tapi banyak juga yang ngomentarin karakter ini, yaitu Shanks. Banyak yang cukup kecewa dengan cast karakter Shanks di sini. Apalagi Shanks ini salah satu karakter yang paling banyak disukai dan juga paling keren di One Piece. Di sini aktornya kurang mirip dengan Shanks, gak punya wibawa sama kayak Ben Beckman. Dan waktu scene ngadepin monster laut pun bukannya kelihatan sangar dan mengintimidasi, malah kayak lagi lihat yang benar upacara. Kayak mau nyengir bos. Kalah sama case-nya Mihawk yang penampilannya sesuai sama karakternya. Ya lagi-lagi, gue peringatin ini opini pribadi gue. Kalau kalian ada yang setuju atau misal suka dengan case-case-nya yang ini, merasa udah bagus ya sah-sah aja, silahkan. Tapi yang gue penasaran, kalau mereka bisa dapetin beberapa case lain yang bagus, perfect sesuai dengan tampilan karakter di animenya, kenapa mereka masih pilih beberapa case yang jelas kurang cocok dengan karakternya? Atau ya jelas-jelas gak mirip lah. Apa tim castingnya dan tim produksinya gak nonton One Piece? Atau mungkin sengaja di nerf dengan tujuan dan maksud, ya kita tahu lah, bisa jadi woke atau SJW. Oke, itu untuk season 1. Overall One Piece live action season 1 ini udah bagus. Apalagi dari pendapat orang-orang yang belum pernah ngikutin One Piece sebelumnya, rata-rata mereka suka dan bilang One Piece live action ini bagus. Tapi buat beberapa fans yang udah lama ngikutin One Piece sebelumnya, ada yang cukup susah untuk beradaptasi ngelihat versi live actionnya ini. Karena ada beberapa momen atau hal yang image-nya udah bagus di manga atau anime sebelumnya, jadi berubah atau rusak di sini. Beda sama yang belum pernah ngikutin One Piece karena mereka belum kenal sama karakter-karakternya dan belum tahu momen-momen ikoniknya. Ya awalnya gue pikir di season 1 ini, oh ya mungkin emang adanya itu, mungkin ada kendala dan lain-lain atau emang ada keterbatasan di proses castingnya. Dan kalian pun kebanyakan pasti mikir, ya pasti tetap bakal ada kekurangan lah dan wajar harus dimaklumin. Ya padahal mereka sendiri yang bilang One Piece live action ini di-handle langsung sama Eiichiro Oda supaya hasilnya perfect. Yang gue yakin sih cuma kru utamanya aja yang beneran dipilih langsung sama Oda. Kayak Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami. Kemudian resmilah di 2024 keluar pengumuman produksi One Piece live action season 2. Dan diumumin juga tuh case-case barunya. Banyak fans One Piece yang excited dengan pengumuman ini. Dan kemudian timbul sedikit kontroversi soal beberapa case karakternya di sini. Ya makanya kalau gue pribadi sebenarnya udah nggak terlalu excited sih dengan apa yang ada di season 1 kemudian timbul lagi di season 2. Lagi-lagi ini gue heran. Mereka bisa dapetin banyak case yang bagus sesuai dengan karakter dari animenya, tapi kayak sengaja masih pilih beberapa case yang jelas-jelas nggak sesuai atau gak mirip dengan karakter di animenya. Dan memang kalau menurut gue pribadi pun yang kurang pas itu case-nya Vivi dan Robin. Ini jadi bikin gue curiga kalau semua itu sebenarnya ulah Netflix sebagai produser, ya studio produksinya dan juga platform eksklusif yang nayangin One Piece live action ini. Yang jadi permasalahan bukan cuma sekedar perkara gak mirip doang atau cuma masalah warna kulit aja. Tapi takutnya ini justru jadi langkah awal Netflix mulai nyelipin propaganda hal-hal woke agendanya ke sini. Buat kalian yang gak paham apa yang dimaksud woke, SJW dan sebagainya, yaitu istilah yang merujuk pada kesadaran sosial yang meningkat terhadap isu-isu seperti keadilan rasial, kesetaraan gender, dan hak-hak LGBTQ+ lah. Ya simpelnya orang-orang yang pola pikirnya rusak, yang mendukung hal-hal kebebasan tolol minoritas yang gak masuk akal, kemudian dipaksakan untuk diterima orang-orang mayoritas. Ya kita lihat aja di salah satu konten tentang case OPLA season 2 ini. Ini dari Instagram Stroller Project. Ya Stroller Project ini passionate One Piece community brand yang dibuat One Piece ID. Ya sama juga karena hobinya dan juga alasannya karena kebanyakan One Piece yang ada di pasaran desainnya itu norak dan wibu lah. Makanya karena pengen bikin desain One Piece yang simple dan berkualitas, akhirnya dibuatlah Stroller Project ini sebagai tempat untuk nyalurin keinginannya itu. Spesifik cuma One Piece karena dia nggak ngikutin banyak seri anime lain, ya makanya bukan wibu. Baru ada 3-4 project atau artikel desain di sini. Ya karena hobi ini kan, jadi baru dikit, nggak terlalu aktif dan nggak produksi masalah terus-terusan atau promo kemana-mana. Gue suka sama semua desain-desainnya. Pilihan gue yang paling gue suka itu yang ini nih, SHP Project as the Government. Simple, gak ada desain ikonik ciri One Piece-nya di sini. Yang ngebikin desain ini cuma bisa dimengerti nakama yang udah tahu ceritanya aja sampai sini. Ya di sini gue bantu promosiin juga lah, karena udah bagus One Piece ID nggak promoin judul. Jadi kalau kalian nakama yang selera desainnya nggak wibu, suka desain yang lebih simple kayak gini, langsung aja cek Instagramnya @strollerproject.id. Di salah satu konten yang ini isinya banyak pembelaan dan kaum woke. Ya lihat aja isi komennya pada pakai bahasa Inggris. Terus juga ada yang keras kepala bilang, case-nya udah dipilih langsung sama Oda.
Aduh, lu polos banget. Emang lu tahu dibalik produksinya kayak apa? Emang lu lihat sendiri Oda yang pilih cast-nya langsung, Oda yang cari cast-nya dan ngundang mereka. Walaupun mereka bilang cast-nya dipilih langsung sama Oda, pilihannya pasti perfect, bagus. Ya nggak semuanya di-handle sama Oda lah. Banyak cast yang dipilih sama tim castingnya. Di end credit-nya jelas-jelas ada nama orang yang castingnya. Ini gue pengen nambahin sedikit untuk nanggepin beberapa komentar lainnya di sini. Pertama ini dulu, orang yang juga so tau bilang dipilih Oda sendiri. Udah gitu ngomong, kalau lu gak percaya Oda, lu bukan beneran fans. Ini nih makanya, kalau lu suka sama sesuatu, jangan sampai fanatik. Karena kalau lu udah fanatik, lu udah gak bisa lagi menilai secara netral. Yang ada lu cari-cari pembenaran. Kalau kalian lihat reply-nya ini, isinya dia debat dan memuja-muja Oda lah. Lagian Oda juga manusia cuy, pasti pernah ngelakuin kesalahan. Di One Piece yang udah 25 tahun berjalan pun gak selalu mulus perjalanannya. Tetap ada aja blunder yang pernah muncul di ceritanya. Contoh, kemarin aja waktu Bonnie pakai kekuatan Gear 5, itu kan blunder menurut gua. Dan banyak juga kreator yang suka ngebahas anime yang bilang ini gak make sense, makanya cukup rame. Orang-orang yang enggak fanatik masih bisa menilai dan mengkritik dengan baik lah. Tahu ini bakal ngerusak ceritanya dan tahu ini pasti kesalahan lah. Sementara mereka yang fanatik bilang, oh ini udah di foreshadowing sama Oda, oh ini teorinya itulah, bla 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 bla. Padahal mah kalau salah ya salah aja, nggak ada teori apapun. Lihat aja nanti nggak bakal muncul lagi yang kayak gini nih. Orang lain bisa pakai kekuatan Gear 5. Dulu juga ada kemampuan Luffy yang bisa terbang. Kalau nggak salah nama tekniknya itu UFO apa gitu di arc Penghazard. Itu juga agak sedikit blunder menurut gua. Karena dari awal dan sampai sekarang pun sebenarnya Luffy nggak bisa terbang, cuma bisa waktu pakai Gear Force aja. Kemarin pas lawan Kaido aja masih numpang sama Momonosuke Mode Naga untuk naik ke Onigashima. Dan terbukti kemampuannya ini cuma muncul sekali di sini dan nggak pernah diperlihatkan lagi sampai sekarang. Jadi ya udahlah, kalau ada kesalahan ya udah salah, nggak bakal selamanya perfect. Kemudian banyak yang bilang ini make sense karena Vivi karakternya di daerah Timur Tengah, gurun pasir, yang mana menurut mereka, orang-orang yang tinggal di sana kulitnya pasti gelap dan gak ada kulit putih. Oke, pertama, live action ini tetap ngambil referensi dari manga atau animenya, yang mana dari awal kulit Vivi itu gak gelap. Kedua, aktornya pun bukan orang Timur Tengah atau Sahara, tapi India. Udah gitu dari wajahnya aja gak mirip, dan nanti rambutnya bakal kulit biru tuh. Ya lu bayangin aja ntar gimana jadinya. Orang-orang yang polos pada ngebela dengan segala pemikirannya, padahal emang Netflix-nya aja yang sengaja pilih aktor kulit gelap supaya menurut mereka nanti nggak kelihatan rasis. Karena kalau pemerannya perfect semua, banyak aktor kulit putih yang mana emang sesuai sama referensi di animenya, ntar mereka pikir takut bakal dibilang rasis sama kaum sana. Jadi siapa yang sebenarnya rasis dari awal? Dan kalau kalian belum tahu, Netflix ini udah diprediksi bakal bangkrut. Dan penyebab utama kejatuhannya ya adalah karena ulah mereka sendiri. Gue gak bakal jelasin lebih detail tentang kejatuhan Netflix di sini, tapi biar kalian tahu aja kenapa Netflix ini bermasalah. Ya Netflix ini udah terlalu dalam jatuh ke dalam hal-hal woke dan agendanya. Berbagai program yang dibuatnya semua mengandung agenda dan hal-hal woke yang rusak. Contoh, beberapa seriesnya ada yang mengekspos hal-hal seksual pada anak, cerita laki-laki yang hamil lah, LGBTQ lah, dan hal-hal menjijikan lainnya yang mereka tayangin. Yang itu semua sebenarnya menuai kontroversi dan juga dikecam atau dibenci banyak orang. Terus, kenapa mereka tetap bikin program dengan hal-hal kayak gitu kalau udah tahu banyak dikecam? Tujuannya apa mereka masukin hal-hal woke di sini? Ya lagi-lagi ada banyak alasan. Ya salah satunya supaya bisa nurutin market woke di luar sana, supaya nggak kelihatan rasis menurut pikiran mereka. Dan ingat, Netflix ini perusahaan US. Jelas di dalamnya juga banyak orang-orang Amerikanos yang punya pemikiran woke, SJW, pendukung hal-hal kayak gitu. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah untuk memenuhi ESG score supaya tetap dapat dukungan dari para investor, terutama BlackRock. Balik lagi, setinggi-tingginya jabatan Oda di proyek One Piece live action ini tetap masih ada di atasnya lagi eksekutif, shareholder, dan investor penguasa Netflix yang banyak maunya, yang juga bisa campur tangan mengontrol proyek ini. Apalagi ini proyek besar. Eksekutif produsernya pun bukan cuma Oda sendiri, ada beberapa eksekutif produser lain di proyek ini. Jadi jangan dikira mentang-mentang ada pernyataan One Piece live action ini dibuat sesuai sama keinginan Oda atau case-nya dipilih langsung sama Oda, malah jadi seakan-akan semuanya langsung diatur sama Oda sebebas-bebasnya sendiri. Ya nggak mungkin lah. Jelas-jelas ini kerjasama One Piece dengan Netflix. Komunikasi antara Oda sendiri dengan mereka aja susah. Harus pakai translator. Oda gak punya wewenang sepenuhnya untuk mengontrol semua hal di sini. Ya pasti ada kontrak dan peraturan yang harus disetujui. Yang mana pasti ada hal yang di luar kontrol Oda, dan mau gak mau Oda harus tetap ngikut juga sama peraturan atau permintaan Netflix. Lagian Oda juga sibuk, punya project lain, ngurusin manganya, event One Piece dan lainnya.
gak cuma ngurusin project One Piece live action ini doang. Makanya kadang gue juga kasihan sama orang-orang yang kebawa arus, cuma modal informasi konten TikTok sama baca komen orang lain aja. Dan hal kayak gini gak cuma ada di Netflix aja, tapi juga udah terjadi di industri film Hollywood lainnya. Banyak film yang hancur karena elemen-elemen propaganda atau hal woke SJW agendanya kayak gitu. Gak hanya film, ini semua berdampak ke semua industri, khususnya entertainment, sampai ke game. Kayak kemarin sempat ada yang ngeributin karakter Stellar Blade yang katanya nggak realistis, padahal jelas-jelas karakternya diambil dari motion capture model asal Koreanya langsung. Sedangkan mereka, yang Amerikanos, bikin game Concord dengan desain karakter yang wow. Mereka sengaja bikin karakternya ini looks-nya dijelek-jelekin, entah apa yang ada di otak mereka pemikirannya itu. Bahkan setelah gamenya rilis, orang-orang desainnya pun nggak tahan ngeliatnya. Kemudian nge-cancel game ini sampai akhirnya gamenya tutup, nggak bertahan sampai 2 minggu. Coba bandingin sama karakter-karakter game buatan Asia. Semuanya bagus-bagus, atraktif, dan itu yang banyak orang suka. Sekarang, bandingin sama karakter buatan orang woke Amerikanos. Lu pilih mana? Bahkan orang-orang waras di sana pun juga lebih milih karakter game dari Asia. Ya karena jelas dari awal tujuan entertainment ini untuk hiburan, refreshing, mau ngeliat hal-hal yang seru, bagus, epic, fun, dengan karakter yang bagus, cantik, good looking, bukan untuk ngeliat woke-woke yang malah merusak pikiran. Di dunia ini semua orang udah terlahir dengan penampilan, budaya dari berbagai macam ras yang berbeda, dan itu nggak bisa disamaratakan. Karena orang-orang woke di sana banyak yang ngedukung hal kayak gini nih. Kesetaraan gender lah, atau dikit-dikit bahas rasisme kalau ngomongin warna kulit atau lihat orang sipit. Dan mereka sensitif sama hal kayak gitu. Mungkin di otak mereka ketika ngeliat karakter bagus atau bikin karakter, wah ini terlalu bagus, jelekin lah biar nggak rasis. Jangan bagus-bagus amat, nggak realistis. Karakter yang awalnya dibuat penampilannya bagus, warna kulitnya awalnya putih, jangan malah diubah jadi gelap dan ngerusak image karakter sebelumnya. Ya kalau emang sesuai desain karakternya ya gak masalah. Contohnya kayak Alvida, ada yang ngekritik, gak ada tuh yang komplain gendut, jelek. Ya karena emang udah sesuai dan cocok sama desain karakternya dari awal di anime emang kayak gitu. Di season 1 mungkin mereka baru sedikit ngerusak image karakternya, tapi siapa tahu di season 2 disisipin mulai masuk ke ceritanya yang juga bakal ngerusak. Dan yang jadi masalahnya lagi, Netflix ini juga kerjasama dengan WIT Studio untuk membuat The One Piece, animasi One Piece dengan art style dan tampilan yang lebih fresh. Dan pastinya ceritanya juga bakal dirubah sedikit supaya lebih ringkas dan to the point kayak One Piece live action. Yang mana takutnya ini jadi kesempatan mereka buat masukin hal-hal woke yang bakal ngehancurin ceritanya. Ya semoga jangan sampai lah One Piece yang punya cerita masterpiece udah 25 tahun lebih berjalan dirusak sama orang-orang woke atau Netflix yang nyari keuntungan dari sini. Ya semoga itu nggak terjadi, kita berdoa aja. Kalau terjadi pun ujungnya pasti bakal dimaki-maki. Tapi tetap aja, ini bangkainya mereka. Manfaatin IP yang udah ada atau hal yang lagi rame untuk ngeraup banyak keuntungan. Walaupun mereka tahu bakal flop, ya seenggaknya mereka tetap bakal dapat untung. Contoh simpel aja kayak tinju Paul versus Tyson kemarin yang gak ada seru-serunya sama sekali. Penonton semua kecewa, sedangkan mereka tetap profit karena udah berhasil ngibulin 65 juta penonton live dari seluruh dunia. Kemarin Netflix nge-publish sneak peek proses produksi One Piece live action season 2-nya di South Africa. Oda langsung turun ke lokasi syuting di sana sebagai eksekutif produser. Dari pandangan gua, tujuan Netflix nge-publish proses produksi OPLA season 2 ini dengan foto Oda yang jarang banget ditampilin ke publik walaupun mukanya disensor. Pertama, untuk ningkatin ekspektasi para fans One Piece kalau OPLA season 2 ini bakal lebih bagus dari sebelumnya, dengan sosok Oda yang diperlihatkan di lokasi syuting ikut mengontrol proses produksi. Kedua, untuk ngeyakinin para fans kalau OPLA season 2 ini prosesnya berjalan lancar, dihandle langsung sama Oda, dan semua hal di project ini udah sesuai dengan rencana dan keinginan Oda sendiri. Ketiga, ditambah pesan Oda tentang produksi OPLA season 2 ini yang ngedukung banget dan memuji OPLA season 2 ini berguna untuk menangkis kritikan-kritikan dari para fans di internet soal castingnya atau hal buruk yang mungkin bakal muncul di sini. Tapi Oda sendiri pun kayak ngesarkas di suratnya atau pesannya yang ia buat ini. Ini pesan aslinya dalam bahasa Jepang, kemudian ditranslate ke bahasa Inggris sama pihak Netflix. Di pesannya yang ini, beliau ngebahas soal casting yang katanya dia pilih langsung sendiri dari Jepang. Di sini pun beliau kayak nge-highlight kalimat pernyataannya tentang pilihan cast di sini yang beliau klaim pilihannya itu udah perfect. Dengan adanya highlight utama di isi surat ini, berarti mereka tahu kalau ada kontroversi soal castingnya. Banyak orang yang mengkritik kalau pilihan castnya gak cocok dan gak sesuai sama karakteristik di ceritanya. Entah Netflix yang menyadari hal ini atau Oda juga yang mendengar kontroversi ini. Isi kalimatnya terlalu defensif atau kayak yang sarkas. Ya kalian belajar lah arti penulisan kayak gini.
Kayak kalau pakai caps lock semua, ukuran hurufnya lebih besar, kemudian penggunaan tanda baca dan lain-lain. Tapi ini ada dua kemungkinan menurut gua. Bisa jadi Oda yang disuruh sama Netflix untuk speak up soal pilihan cast-nya di sini yang udah perfect untuk nyakinin para fans, atau Oda sendiri yang memang ngebuat sarkas soal hal ini. Ya kalian tahu sendiri lah, Oda di cerita One Piece aja sering menyindir atau ngesarkasin hal-hal kontroversial yang ada di dunia nyata sampai ke pemerintahan. Masa hal kayak gini Oda nggak berani ngesarkasin? Balik lagi, Netflix ini perusahaan besar Amerika. Walaupun mereka bilang semuanya diatur dan udah sesuai permintaan Oda, nggak mungkin mereka bakal sepenuhnya ngasih hak kebebasan ke Oda. Pasti banyak hal yang mereka atur untuk keuntungan dan juga kepentingan mereka pribadi. Terus juga ada foto Oda sama cast Nico Robin dan Vivi. Ya gue agak heran aja. Padahal ada banyak juga kan cast baru lainnya. Kenapa cuma foto sama mereka berdua yang kebetulan mereka berdua ini yang cukup kontroversi. Banyak orang yang gak seret sama cast karakter ini. Dan gue yakin Oda gak mungkin ngedukung hal-hal kayak gitu. Apalagi nge-nerf desain karakternya jadi lebih jelek atau gak sesuai. Lu pikir kenapa Oda ngubah warna kulit Robin yang sebelumnya gelap jadi putih setelah di remake? Ya karena lebih menarik dan atraktif desain yang baru. Setiap desain karakternya disesuaikan sama peran dan sifat dari ceritanya. Oda juga ada bikin karakter yang desainnya jelek atau aneh di One Piece. Tapi beliau tahu mana karakter yang desainnya harus bagus, mana karakter yang bisa didesain unik dengan tujuan khusus di ceritanya, atau untuk menghibur dan nggak punya peran utama yang bakal sering muncul di ceritanya. Jadi nggak dipaksakan jelek seluruhnya, kayak Wok Wok Americanos.